Baik, untuk diskusi akan kita mulai sekarang. Mohon izin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat dan Najih SHI MH selaku pemateri pada discussion and sharing session. Yang kami hormati alumni Satuan 03 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati Komandan dan Wakil Komandan Satuan 03 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan seluruh peserta discussion and sharing session yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bergabung bersama dalam acara discussion and sharing session ini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Pada hari ini, kami keluarga besar Resimen Mahasiswa Satuan 03 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengadakan discussion and sharing session dengan tema etika dan disiplin Resimen Mahasiswa. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya Anatansyah Ayomi Anandari selaku moderator dan pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan kurikulum vitae pemateri. Ketiga, penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Keempat, sharing session. Kelima, kalam pamungkas. Dan yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama bagi yang beragama Islam. Dan untuk yang beragama non-muslim, silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan kurikulum vitae pemateri. Nama, Najih Abkori SHI MH. Tempat tanggal lahir, Magelang, 6 Mei 1993. Alamat, Sumberan RT 4, RW 4, Sidomulyo, Salaman, Magelang. Email anajih@gmail.com. Instagram @najih_ab. YouTube, Najih Abkori. Kemudian pendidikan formal, MI Ma'arif Sidomulyo tahun 1999 sampai 2005. MTS Sunan Pandanaran Yogyakarta tahun 2005 sampai 2008. MA Sunan Pandanaran Yogyakarta tahun 2008 sampai 2010. MA An-Nawawi Purworejo tahun 2010 sampai 2011. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 sampai 2016. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 sampai 2019. Kemudian pendidikan informal tahun 2012 pendidikan dasar Resimen Mahasiswa, tahun 2013 SAR RDIY, tahun 2014 SAR DIY. Pengalaman organisasi tahun 2011 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Divisi Intelektual, tahun 2012 BEMJ Al-Ahwal Asyasiyah Divisi Olahraga, tahun 2014 Menwa Satuan 03 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai Kepala Provos tahun 2014 dan sebagai Komandan Satuan pada tahun 2015.
Berikut tadi sekilas data diri pemateri kita yang akan menjelaskan lebih mendalam tentang etika dan disiplin di dalam resimen mahasiswa. Apakah etika dan disiplin di dalam resimen mahasiswa itu ada kaitannya di antara keduanya? Mari kita ulas pada discussion kali ini agar lebih jelas dan menguasai. Kemudian lanjut pada acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi. Materi etika dan disiplin resimen mahasiswa akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Najih Abkori SHIMH, atau biasa kami memanggil beliau Dan Najih. Kepada Dan Najih, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mohon izin kepada pihak komando, Komandan Nafri sebagai Komandan Satuan 2020 Minwa Unsunan Kalijaga Yogyakarta, dan selanjutnya yang saya hormati kepada para senior, alumni, dan kepada seluruh anggota aktif, dan umumnya kepada seluruh peserta webinar dalam rangka sharing dan diskusi dengan tema etika dan disiplin resimen mahasiswa. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin saya langsung sampaikan saja inti dari diskusi ini. Nanti kita bisa saya kepengen berinteraksi aja, jadi tidak hanya fokus pada satu pemateri, karena ya biar nanti tidak saling menggurui seperti itu. Ya, mungkin ini ada dari beberapa perguruan tinggi ya, se-Indonesia beberapa perwakilan, mungkin dari Sulawesi ada, dari Bali juga ada, Kalimantan ada, dan beberapa kampus dari Yogyakarta sendiri juga ada. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Sedikit saya ingin memperkenalkan diri. Kalau tadi sudah dibacakan, ya, alangkah baiknya saya juga memperkenalkan diri juga. Oke, nama saya Najih Abkori. Saya sekarang masih mengajar sebagai dosen di Staian Purworejo sebagai dosen hukum keluarga, masih berjalan sampai sekarang. Nah, dan pada kesempatan hari ini saya diberikan waktu untuk mengisi, bukan sebagai pemateri ya, saya rasa saya inginnya sebagai disiplin dalam lingkungan organisasi resimen mahasiswa. Itu kita harus seperti apa sih di lingkungan kampus dan di lingkungan masyarakat. Nah, ini bisa kita lihat bersama-sama dan sambil dibaca juga, biar nanti yang saya sampaikan bisa diterima semuanya. Oke, izin moderator, ini untuk screen share-nya apakah Bagaimana Anda? bisa Oh ya, siap. Sudah. Oke, mungkin tidak usah panjang lebar lagi. Langsung saja kita masuk kepada materi diskusi kita, yaitu etika dan disiplin resimen mahasiswa. Ya, jadi etika dan disiplin ini harus selalu kita kedepankan. Artinya entah kita di organisasi Minwa maupun di lingkungan kampus dan masyarakat. Jadi tidak hanya etika itu kita aplikasikan dalam organisasi. Jadi
pada dasarnya di organisasi ini kita memang bersama-sama belajar bagaimana kita bisa diterima masyarakat di lingkungan rumah yang pada saat itu. Nah, jadi yang paling disorot dari diri kita sendiri, yang paling dapat terlihat adalah dari fisik kita. Kalau dari fisik kita sudah acak-acakan, orang sudah tidak yakin. Apalagi jadi resimen mahasiswa. Identitasnya sangat terlihat. Mungkin dari penampilan, dari kepala, rambut rapi, Pak. Kecuali kalau camen pasti botak ya, botak pelontos kayak gitu. Walaupun anggota juga ada yang seperti itu. Ini dari ciri-ciri rambut harus cepat. Itu menandakan bahwa kita punya aturan dan tidak neko-neko seperti itu. Ada yang semir, itu kan sudah tidak mencerminkan kita sebagai minwa. Nah, karenanya wajib untuk kita pahami apa itu disiplin, apa itu etika di dalam lingkungan masyarakat maupun organisasi. Oke, yang kita bahas di sini ada 4 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah norma. Apa itu norma? Ya, norma adalah aturan mengenai baik dan buruk, benar atau salah. Nah, itu sebagai norma. Ketika norma itu sudah kita terapkan, itu menjadi dasar kita atau modal kita untuk menjadikan moralitas kita disegani oleh orang lain. Maksudnya, kita punya moral. Moral itu tumbuh dari kebiasaan kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu yang disebut norma. Selanjutnya, etika. Etika ini sebenarnya sangat luas, mencakup semuanya dari keempat poin ini. Dari segi pengertiannya, etika yaitu suatu pendekatan sistematis atas pertimbangan moral berdasarkan penalaran, analisis, sintesis, dan perenungan. Jadi untuk menerapkan, melaksanakan etika ini tidak semerta-merta kita memikirkan, maksudnya kita konsep saya ingin seperti apa, seperti itu. Jadi perlu pembiasaan. Etika itu perlu pembiasaan. Jadi tidak datang ketika kita inginkan dan pergi ketika tidak kita butuhkan. Tidak seperti itu. Etika harus selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mau di organisasi maupun di lingkungan kampus ataupun masyarakat. Selanjutnya, etiket. Etiket ini sebenarnya hampir sama dengan etika, tapi lebih banyak perbedaannya. Oke, kita bahas etiket itu seperti apa. Pada intinya, etiket itu aturan sopan santun terhadap pergaulan. Nah, mungkin nanti untuk perbedaannya bisa kita lihat di slide selanjutnya nanti. Selanjutnya adalah kultur atau tradisi. Organisasi manapun, terutama kita sebagai minwa, itu pasti memiliki kultur dan tradisi masing-masing yang telah disepakati bersama, yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selalu dijaga dan dilaksanakan oleh para anggotanya seperti itu. Jadi tidak semua tradisi yang ada di minwa itu sama dengan tradisi di organisasi lain. Kita punya etika yang tinggi, selalu menjunjung tinggi moralitas dan sebagainya. Kedisiplinan itu adalah identitas kita. Jadi ini sangat perlu untuk dijaga kita sebagai anggota yang masih aktif. Dan senior maupun alumni itu hanya bisa mengingatkan. Tapi yang paling penting di sini adalah anggota yang masih aktif. Jadi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk ajang belajar beretika, belajar menghormati sesama dan diri sendiri. Untuk manfaat etika sendiri itu sebenarnya ada banyak. Di sini saya garis bawahi ada 4 saja. Yang pertama, mungkin dapat membantu sebuah pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Kita dengan manfaat ini, kita bisa melihat, memandang, menyikapi suatu permasalahan itu dengan santai, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ya, contoh yang
sekarang terjadi saja mungkin. Barangkali di tempat panjenengan semuanya itu atau secara keseluruhan saja. Sekarang lagi maraknya corona dan ini sudah sangat lama sekali belum tuntas ya. Nah, itu ketika menyikapi informasi, kita menerima informasi itu jangan langsung ditangkap. Karena beberapa kasus itu media, ya ini sebagai contoh saja, media itu selalu mencari meninggikan apa namanya, memuluk-mulukkan lah itu. Jadi memang disinilah manfaat etika yang mungkin mulai dari sekarang kita terapkan. Kita menyikapi seperti itu harus tenang, kita cari tahu kepastiannya dan pikiran tetap jernih. Nah, seperti itu manfaat yang pertama. Yang kedua, untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, dapat membantu menentukan pendapat. Nah, ini mungkin untuk yang ini bisa semua orang bisa melaksanakan yang poin ketiga ini, yaitu tidak hanya pihak komando saja yang harus bisa adil dan mengetahui bagaimana kondisi anggotanya seperti gimana. Nah, intinya jangan sampai membebani satu persoalan kepada satu orang, harus bisa adil dan menyampaikan pendapat itu bisa diterima dan tidak merugikan orang lain, seperti itu. Dan perlu kerjasama di sini. Dan selanjutnya dapat menjembatani semua dimensi atau nilai dari luar. Nah, ini semuanya berkaitan. Nah, etika ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, yaitu baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Tidak merugikan diri sendiri apalagi orang lain. Itu pentingnya kita beretika di sini. Selanjutnya, kalau secara harfiah atau secara terminologi, etika berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia sosial dalam sebuah adat. Nah, jadi bagaimana kita bisa diterima dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya, etiket. Nah, ini kita berbicara tentang etiket. Apa itu etiket? Yaitu etiket itu sering disebut juga dengan sopan santun. Kalau saya sebutnya akhlak. Jadi akhlak kita seperti apa, itu orang lain bisa menilai, dan ketika kita beretiket, otomatis orang akan menghargai kita dan menyegani kita. Kalau kita etikanya buruk, kita akan disepelekan dan dijauhi, seperti itu. Dan etiket ini tidak hanya dilihat dari segi harfiahnya saja atau dari segi fisiknya saja. Dari cara berpakaian, cara kita berbicara, cara kita melakukan interaksi dengan orang lain, itu sangat diperlukan untuk menerapkan etiket ini. Dan selanjutnya dari nilai-nilai pendukung dari sifat etiket ini, yaitu pada prinsipnya adalah untuk kepentingan umum. Selanjutnya, jujur, terbuka, dan selalu mengutamakan kebaikan atau menjunjung tinggi kebaikan. Selanjutnya, kesejahteraan, kesopanan, harga menghargai, dan diskresi atau pertimbangan. Jadi, ketika kita membebankan tugas pada salah satu anggota, yaitu harus pertimbangan yang matang, tidak bisa membebani. Kalaupun memang itu mendesak, ya dikasih pengertian yang sejelas-jelasnya, biar tidak ada miskomunikasi. Itu kan, ya saya anggap sering terjadi seperti itu. Komunikasi itu sangat diperlukan. Dan selanjutnya, terus hal yang diatur dalam etiket ini yang perlu diperhatikan adalah sikap, perilaku, dan ekspresi wajah kita. Jadi kelihatan orang yang
sopan, yang punya sopan santun, yang punya etiket, itu bisa kita lihat dengan mata kita. Misalkan ada kegiatan KDS misalnya, yang jadi penerima tamunya itu ya memang tutur katanya sopan santun, tapi mukanya cemberut, itu kan tidak sinkron. Jadi ya sama saja itu tidak bisa kita terima, atau orang melihat kita malah jadi negatif seperti itu. Jadi harus selalu diperhatikan sikap. Jadi ketulusan hati itu penting. Kalau kita melaksanakan tugas, perintah atasan, perintah komandan itu dengan berat hati, itu muka kita nggak akan bisa fresh kayak gitu, bisa bahagia itu tidak, pasti kelihatan. Makanya hatinya ditata dulu, niatnya ditata, baru kita kerjakan apa yang jadi tanggung jawab kita seperti itu. Dan penampilan ini juga penting. Menwa kok sukanya pakai celana bolong, kaos oblong dan lain sebagainya, itu sebenarnya kurang memperhatikan, kecuali memang sedang kegiatan tertentu yang harus memakai kostum seperti itu. Jadi dari penampilan sehari-hari kita harus bisa menunjukkan bahwa kita itu menjunjung tinggi etiket, kedisiplinan dan etika yang sedang kita bahas ini. Jadi dari penampilan kita bisa tercermin lah sikap kita seperti apa, itu kelihatan. Kostum kuliah, kostum satgas, kostum latgar itu kan beda-beda. Nah, yang penting rapi. Kalau memang baju dimasukkan ya dimasukkan. Rambut tidak boleh gondrong ya dicukur seperti itu. Kalau kuliah pakai kemeja ya kemeja, jangan pakai kaos. Itu salah satu contohnya, beberapa contohnya. Kemudian cara berbicara, terus gerak-geriknya, cara berbicaranya yang sopan, tegas. Nah, ini cara berbicara itu jangan disamakan dengan jangan dipukul rata. Misal kita sedang dalam kesatgasan, itu kita lembek, sopan santun, kayak ya kalau orang Jawa itu misalnya panderet langkung, nah, kayak gitu kan nunduk. Nah, kalau ketika satgas, cara berbicara yang sopan itu ya harus lantang, tegas, badan tegap seperti itu. Beda kalau kita serpas, misalnya serpas ada orang tua lagi, kita papasan dengan orang tua, kita dengan ekspresi menantang, nah itu malah nggak beres itu. Maksudnya tetap kita menyesuaikan kondisi seperti itu. Jangan terus dipukul rata. Saya mentang-mentang saya menwa, terus dimanapun harus terlihat tegas dan garang. Jangan seperti itu. Kita harus bisa fleksibel juga di sini. Terus gerak-geriknya. Gerak-gerik itu tidak hanya dari perilaku kita, tapi ketegasan di sini juga diperlukan. Ketika kita menyimpulkan sesuatu, memberikan keputusan, itu bisa kita nilai, bisa dinilai dari seberapa jauh, seberapa kita menguasai etika tersebut. Ya, selanjutnya manfaat dari beretiket atau kita punya sopan santun. Yang pertama, memupuk persahabatan agar diterima dalam pergaulan. Selanjutnya untuk menyenangkan dan memuaskan orang lain. Kalau kita cemberut, lagi ngobrol cemberut, nah lawan bicara kita pasti juga moodnya berubah, tidak bisa menerima apa yang dicurhatkan atau yang disampaikan lawan bicara tersebut. Jadi ya harus bisa menyenangkan seperti itu. Mimiknya yang menyenangkan, selalu senyum. Kalau memang mau curhat, yaitu nanti ada sesinya sendiri. Maksudnya di sini kita tarik secara umumnya saja. Ketika berbicara harus menyenangkan dan ya seperti ria seperti itu. Jangan muka terus ditekuk. Sini, nah, kalau punya masalah pribadi jangan dibawa-bawa. Itu sebaiknya nanti dikesampingkan dulu kalau sedang berbicara dengan orang lain. Selanjutnya untuk tidak menyinggung dan menyakiti orang lain. Nah, ini secara tidak langsung kita sering seperti itu.
apa yang patut kita sampaikan, apa yang tidak patut kita sampaikan itu kadang tidak terkontrol, menyesuaikan dengan mood kita. Ya, ini perlu diperhatikan juga. Apakah itu menyinggung atau menyakiti, atau seperti apa? Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau untuk ini terutama ketika kita berbicara dengan senior kita atau junior kita pun tidak boleh kita sakiti perasaannya. Tetap harus di dalam komunikasi itu harus tetap stabil. Kalau memang mood kita jelek, diusahakan jangan berkomunikasi dulu. Itu takutnya nanti tercampur, karena kalau sudah tidak kontrol kan apa saja bisa keluar. Itu diusahakan jangan sampai menyinggung dan jangan sampai menyakiti. Caranya juga kita harus tahu dulu, ini orang ini kondisinya seperti apa, jangan-jangan sedang tidak baik. Nah, kita harus hati-hati juga seperti itu. Selanjutnya untuk membina dan menjaga hubungan baik, itu pasti. Selanjutnya membujuk diplomasi dan mendekati orang baru. Nah, ini penting juga. Kalau kita mau melamar sasaran kita, nah itu saya ambil contoh seperti itu saja. Kita harus bisa membujuk dengan ramah, sopan. Kalau kita datang, misalkan ya, ini mau melamar si A, dengan muka garang, dan muka yang cemberut ditekuk seperti itu, kita ingin melamar, mohon izin saya ingin melamar putri Bapak, apakah boleh? Nah, seperti itu kan jangan disamakan. Jadi ya sesopan-sopannya lah, patutnya menyesuaikan tempat dan waktu. Nah, ya dengan halus, dengan lembut, ya jangan disamakan dengan di organisasi, mentang-mentang sangat aktif di organisasi Menwa, terus kita tidak kontrol, tidak bisa mengatur di mana kita harus mengaplikasikan etika dan etiket dalam lingkungannya tersebut. Nah, itu jadi hati-hati. Kalau lagi anget-angetnya habis baru pulang diksar atau pulang pradik, itu biasanya yang nggak kontrol yang seperti itu. Misal dulu, ya saya pun mungkin pernah ya, secara tidak sadar ya, setelah pulang pradik, terus saya kuliah, masuk kelas, itu ekspresi, terus apa yang saya lakukan itu di luar kontrol. Saya memang pernah seperti itu. Setelah pulang pradik, besoknya kuliah aktif, saya masuk kelas itu gedor pintu, sambil hormat, dengan muka hitam dan kepala botak. Itu kan pada heran. Nah, ini jadi hati-hati. Kalau kita kurang kontrol, itu bisa jadi ya tidak pantas lah, kayak gitu. Itu memang saya pernah mengalami seperti itu. Setiap masuk kelas, saya ketok pintu dengan keras, gedor pintu, buka pintu, hormat, terus salam. Seperti itu. Saya pernah mengalami seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, ini contoh etiket yang lain. Kita bisa melihat dari sikap kita. Pertama ada sikap berjalan, berdiri, dan duduk. Ini semuanya sudah tahu ya, di Menwa itu duduk harus seperti apa, berdiri seperti apa, berjalan harus seperti apa. Ini insya Allah semuanya sudah paham dan selalu mengaplikasikan. Oke, kita ulas satu persatu. Badan tegak, pandangan lurus ke depan, dan muka luas, tidak kaku. Ini masih nyambung ke yang tadi ini. Muka luas dan tidak kaku. Jangan di semua tempat kita pasang muka yang kaku seperti itu. Jadi harus luas menyesuaikan kondisi. Mau makan, beli mau nasi telur kayak gitu kan, ya jangan bentak sama penjualnya. Tetap kalau mau makan misalkan itu kan harus sopan. Kalau sudah di mako, ya udah. Mau garang, mau cemberut, nggak apa-apa. Yang penting itu tidak menyinggung anggota yang lain. Itu kan beda. Muka cemberut karena
kesel atau muka cemberut karena sedang bersemangat, itu pasti beda. Ini orang bersemangat atau sedang tidak mood, nah itu kan kita bisa menilai. Selanjutnya langkah mantap dan panjang langkah sedang. Ini kalau di PBB itu ada langkah biasa, ada langkah tegap, ada langkah biasa. Jangan sampai kita berjalan santai, jalan seperti biasanya itu pakai langkah tegap, itu jangan. Cukup pakai langkah biasa, tapi harus terlihat berwibawa seperti itu. Ya, caranya badannya harus tegak, tangannya dilambaikan, tapi tidak terlalu panjang, langkahnya juga yang mantap. Hentakannya itu biasanya kalau menwah dikeraskan, maksudnya langkahnya dihentakkan seperti itu. Selanjutnya tidak memasukkan tangan ke saku. Ini yang sering nggak sadar, ini diperhatikan juga. Jangan memasukkan tangan ke saku, itu terlihat orang itu tidak serius. Biasanya seperti itu. Selanjutnya, bila berjalan dengan teman, langkah disamakan dan usahakan ada yang memimpin. Ini yang sering saya lihat ya. Ketika kesatgasan atau kegiatan menwa, entah di luar maupun di dalam, itu beberapa anggota ada yang mengesampingkan seperti ini. Jadi serpas kemana atau mau jalan kemana, mau makan bareng misalkan, itu jalan acak-acakan. Nah itu menurut saya itu yang perlu diperhatikan. Kita harus tunjukkan bahwa menwa itu selalu menghargai aturan, tradisi kita. Tidak usah malu, karena berjalan dengan dipimpin atau rapi seperti itu kan bisa mengurangi resiko kecelakaan. Misalkan kalau kita lagi main sama teman-temannya, teman kelas maksudnya, itu kan pasti tidak teratur itu. Ada yang ke kanan, ada yang kiri, ada yang ke tengah jalan kayak gitu kan. Itu kan beda. Jadi ya sebisa mungkin kalau sesama anggota itu diusahakan selalu berjalan teratur. Beda lagi kalau kita lagi jalan sama teman-temannya, teman kelas. Itu kita sebagai menwa yang paham bagaimana jalan yang baik dan tidak menimbulkan resiko, kita harus bisa melindungi teman-teman kita. Ini saya sering melakukannya seperti itu. Ketika mau kemana, mau makan bareng atau di mana gitu kan sama teman kelas, itu karena saya merasa anak menwa dan selalu dipandang anak disiplin dan punya etiket maupun etika, itu otomatis itu tidak usah pikir-pikir lagi, langsung otomatis atur jalan, tengok kanan kiri depan belakang, mengatur keselamatan yang lainnya. Nah, seperti itu. Pasti saya di paling belakang untuk mengamankan teman-teman saya. Itu sudah otomatis seperti itu, nggak tahu, karena mungkin ya karena saya provos juga dulu. Jadi ada jiwa yang melindungi seperti itulah. Sedang berjalan di pinggir jalan aspal, jalan besar kayak gitu kan. Pasti saya yang paling waspada seperti itu. Terutama ini kalau sedang pengawalan komandan ya, ini nanti ada formasinya juga, bagaimana kita mengawal komandan atau alumni yang sedang berkunjung, itu nanti ada formasinya juga. Selanjutnya, ketika duduk, badan harus tegap dan tidak menyilangkan kaki terhadap orang yang lebih tua. Ketika duduk pun kita harus tegap. Tapi kalau tegap terus, saya rasa juga pasti pegel. Ketika bisa santai ya kita santai, ketika formal atau ada tamu, jangan kita membungkukkan badan. Sering ini juga. Ada senior atau tamu datang ke Mako, banyak anggota, itu pada siliwar-siliwar enggak acak-acakan seperti itulah. Duduknya juga asal-asalan. Baru ketika diajak bicara, badan duduknya tegap. Nah, jangan seperti itu. Itu kita biasakan
Kalau di Mako, PUDD tetap harus diterapkan. Oke, selanjutnya mempersilahkan orang yang lebih tua atau wanita duduk. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah kebersihan tubuh. Ini, mandi pada waktunya, menjaga kebersihan dan keharuman tubuh. Ini jangan sampai ketinggalan ya. Kalau mau keluar kos atau kontrakan atau rumah, harus selalu bersih dan badan harum atau pakaiannya harum. Selanjutnya memotong rambut dengan serasi bagi laki-laki tidak berponi. Nah, intinya udah cukur cepak kayak gitu aja sudah terlihat rapi. Kalau untuk perempuan, kerapian jilbabnya harus diperhatikan. Kalau anggota pada umumnya itu kalau pakai kerudung mungkin hitam ya, kecuali provos kerudungnya putih. Bedanya di situ. Dan atribut lain juga mungkin itu bisa membedakan. Selanjutnya jenggot ya, ini bukan janggut. Janggut dan kumis terpelihara rapi. Saat berseragam dilarang memanjakan janggut. Kalau seperti ini ya lebih amannya kita tidak usah memelihara jenggot ataupun kumis. Kalaupun sudah tumbuh itu mungkin 2 mili, itu langsung dicukur saja. Jangan samakan menwa sekarang dan menwa zaman dulu. Kalau dulu gondrong, berkumis, jenggot panjang itu kan sudah umum. Karena kenapa? Tentara pun seperti itu. Sekarang coba kita lihat para TNI itu nggak ada yang gondrong, kecuali kalau Intel ya, itu beda. Kita juga tidak bisa seenaknya sendiri mengatur menampilkan tubuh kita seenaknya. Kita ada aturan, rambut harus rapi, tidak memelihara jenggot maupun kumis. Itu saya rasa bisa lah, kalau memang tidak bisa dicukur, nah itu beda lagi, mungkin keturunan dari Samson juga bisa, tidak bisa dicukur. Dan lanjutnya, selain itu, kalau memakai jam di sebelah kanan, terus kuku harus dipotong, tidak mewarnai rambut dan bertato, tidak memakai aksesoris berlebihan. Yang ketiga, dari segi berpakaian. Kalau tadi kebersihan tubuh, sekarang yaitu berpakaian. Berpakaian rapi dan tidak berlebihan, selalu memberikan kesan yang baik dan dapat memberikan contoh kepada orang lain. Ini saya ingin menyampaikan terkait dengan atribut provos ya, ini karena berkaitan dengan berpakaian. Jadi seperti ini, atribut provos itu kan yang paling banyak, mulai dari kepala, ada topi, ada helm provos. Selanjutnya ada ban provos di sebelah kiri, terus lempang dari kiri ke kanan, ada talikur di sebelah kanan, ada kopel, terus sepatunya kelinci. Nah, coba diperhatikan di kopelnya. Itu masih ada nggak provos yang memakai atribut berlebihan? Mohon maaf ya, kalau di UIN sendiri, itu kita memakai aksesoris yang diperlukan saja, misalkan ya maksimal itu sangkur. Nah, kalau sangkur untuk danton mungkin ya, itu yang lebih membutuhkan. Danton malah komandan itu malah nggak pakai apa-apa. Kalau bawa pun paling itu HT. Jadi atributnya sederhana. Nah, itu untuk dan pokpas maksud saya. Untuk pokpas itu biasanya dia memakai sangkur. Atau untuk tambahan itu kantong HP. Seperti itu. Ini terkait dengan berpakaian ya. Dan untuk provos ini kadang juga ada yang bawa kantung HP, ada yang tidak. Dan yang saya soroti itu kantung senjata. Itu buat apa? Kalau dulu mungkin pas zaman Soeharto kita dikasih wewenang atau berhak bawa senjata. Tapi kalau sekarang itu tidak digunakan. Menurut saya itu tidak perlu dipakai lagi. Barangkali masih ada yang memakai atribut seperti itu.
Saya dulu pas masih provos itu juga ada kantung senjata gede banget. Dulu itu memang dipakai sudah 20 tahun itu masih utuh, masih bisa dipakai. Setelah 2011 2012-an itu mulai sudah tidak mulai dari 2010-an sebelum saya masuk. Nah, itu kita sudah tidak menggunakan kantung senjata. Kalaupun masih ada itu ya itu mungkin bisa nanti dimasukkan ke PUDD ya, di perguruan tinggi masing-masing, di satuannya masing-masing. Kalau untuk kita memang tidak diusahakan tidak berpakaian atau atribut berlebihan seperti itu. Karena kita kan seringnya di lapangan. Kalau ruang gerak kita terhambat karena kayak gitu kan ya konyol aja ya. Jadi ya yang simpel-simpel aja karena kita harus bebas bergerak dan tidak memakai atribut yang berlebihan seperti itu. Oke, kita lanjut ke etiket ketika berbicara. Suara jelas dan memandang lawan bicara, mata jangan kemana-mana. Kalau kita sedang ngobrol, lihat lawan bicaranya. Jangan kita ngobrolnya dengan si A, tapi lihat si C, kayak gitu jangan. Selanjutnya berbicara teratur dan hindari bahasa yang susah dimengerti. Harus teratur. Selanjutnya memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan mendengarkan dengan baik. Ini sangat sering saya jumpai hal seperti ini. Karena memang mungkin saya sangat sedikit berbicara ya. Ini cerita pengalaman aja. Jadi beberapa orang atau mungkin senior itu sangat suka sekali berbicara dan cenderung dia itu menguasai pembicaraan. Jadi kepengen dia itu yang diperhatikan. Nah, itu banyak sekali orang yang seperti itu ya. Ini kalau kita paham etiket, itu kita bisa menghargai sesama. Jadi orang yang sedang kita ajak ngobrol itu juga harus punya kesempatan bicara dan saling mendengarkan. Nah, seperti itu. Harus balance. Jangan 70%, 30%, harus 50-50. Si A sudah, si B lanjut. Pokoknya ganti-gantian seperti itulah. Diusahakan seperti itu. Kecuali kalau sesi curhat, itu beda lagi. Selanjutnya berbicara secukupnya dan hindari pertanyaan pribadi. Ini kalau jadi menua jangan terlalu banyak ngomong, apalagi rapat. Nah, rapat itu kan ini kan paling sering kita kegiatan yang paling sering untuk rapat ini. Kalaupun mengutarakan pendapatnya atau idenya itu simpel aja, simpel, jelas, simpel, padat dan jelas seperti itu. Jadi tidak usah bertele-tele itu kalau rapat ya. Selanjutnya, apabila berpendapat hendaknya mengemukakan pendirian secara sopan dan hindari pertengkaran. Nah, ini dihindarkan. Dan untuk yang lainnya, yaitu menggunakan kata sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, apa kabar, dan sebagainya. Kita buka dengan sapaan seperti itu. Mohon izin, selamat pagi, mohon izin. Nah, selamat siang, mohon izin, seperti itu. Jangan langsung, Assalamualaikum, saya ingin minta bantuan. Nah, jangan langsung kepada inti dari pembicaraan. Selanjutnya menggunakan kata mohon izin. Sudah tahu semuanya. Selanjutnya tegas dan nada menyesuaikan tempat dan waktu. Sudah. Selanjutnya berbicara dengan baik, terstruktur dan tidak terbata-bata. Selanjutnya yaitu perbedaan etika dan etiket. Yang pertama, etika. Etika itu umumnya diawali dari niat. Karena kenapa? Perbuatan baik dan buruk tidak boleh dan tidak boleh itu kita sudah tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Kalau kita melanggar yang tidak boleh dilakukan tapi tetap kita lakukan, itu berarti
niatnya masih salah. Jadi contohnya, staf yang melakukan tugasnya dengan baik dan benar, tapi dengan muka yang cemberut. Ya memang etikanya itu dia sudah melaksanakan tanggung jawabnya, tapi dengan hati yang tidak ikhlas atau cemberut. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, etiket. Etiket itu selalu berhubungan dengan cara kita berinteraksi. Misalkan, anggota dalam melayani tamunya harus bersikap ramah, menunjukkan menunjukkan muka yang manis. Itu bisa terlihat ya. Selanjutnya, etika itu berawal dari nurani kita. Jadi memang niat kita terlebih dahulu, selanjutnya nurani kita seperti apa, apakah sesuai dengan apa yang kita kerjakan atau tidak. Contohnya, misal staf yang melakukan perbuatan tidak jujur walaupun berpakaian rapi. Di sini memang dia beretika, pakaiannya rapi sesuai dengan PUDD, tetapi tidak jujur. Itu sama saja, harus balance. Memang beretika, pakaian rapi, tapi dia tidak jujur. Nah, itu sama saja bohong. Selanjutnya, etiket. Itu dalam formalitasnya, itu dalam berpakaian, itu terlihat rapi, sopan, enak dipandang, seperti itu. Tidak memakai kaos ataupun sendal ketika kegiatan resmi. Selanjutnya, etika. Etika sifatnya mutlak. Jadi ketentuan yang mengatakan jangan memanipulasi dan mempermainkan kata. Ini artinya kalau kita beretika, itu tidak mungkin kita akan memanipulasi atau melebih-lebihkan atau mengurangi ataupun menyangka buruk. Tidak terus yang baik jadi dianggap buruk dan sebaliknya. Selanjutnya etiket. Etiket itu sifatnya relatif. Kenapa relatif? Karena komunikasi, entah cara berpakaian kita, cara menyampaikan sesuatu, itu menyesuaikan dengan siapa lawan bicara kita, dengan siapa kita berbicara. Itu bisa menyesuaikan. Kalau kita sedang dalam kesatgasan ya pakai PDL lengkap atau PDH lengkap. Kalau kita kuliah ya harus pakai sepatu, celana panjang, celana jeans, dan kemeja seperti itu. Itu menyesuaikan. Jadi etiket itu sifatnya relatif, tapi harus selalu memperhatikan penampilan kita seperti itu. Selanjutnya, etika itu bersifat batiniah, mulai dari niat, nurani, dan sifatnya yang bersifat mutlak, itu juga bersifat batiniah. Jadi timbul dari kita sendiri, bukan karena orang lain yang menyuruh kita. Jadi seperti ini. Kalau sifat baik dan buruk itu hanya kita yang bisa melakukan. Itu urusannya hablum minallah. Jadi hanya kita dan Tuhan, hanya kita yang Tuhan yang tahu. Mana yang baik, mana yang buruk, itu timbul dari hati kita. Selanjutnya kita aplikasikan. Ini tidak harus bersinggungan dengan orang lain. Jadi tidak ada orang pun kalau tidak boleh mengambil hak orang lain, ya jangan diambil. Itu artinya kita punya etika yang baik. Oh ini nggak boleh, jangan dilakukan. Nah, seperti itu. Sedangkan etiket itu bersifat lahiriah. Orang bisa menilai, orang bisa melihat, dan kita bisa berinteraksi dengan cara yang kita sampaikan atau cara kita berkomunikasi. Ada 3 kata penting saat kita berkomunikasi, yaitu pertama ada tolong, maaf, dan terima kasih. Ini tiga poin ini diusahakan jangan sampai tidak ada, karena memang ini adalah 3 kata kunci untuk menarik seseorang supaya kita diperhatikan atau apa yang kita sampaikan itu bisa diterima.
Jadi dari yang tadi sudah disampaikan itu ada beberapa yang perlu digarisbawahi atau bisa kita rangkum. Etika, sopan santun, menwa. Bisa sambil dibaca ya. Etika sopan santun merupakan cerminan penghormatan terhadap orang lain yang lebih tua atau setara. Setiap anggota menwa diajarkan untuk senantiasa menghormati dan menghargai orang lain, terutama terhadap senior, seyudanya, dan juniornya dalam menwa. Selain itu juga menwa diajarkan untuk selalu senantiasa bertindak, berpakaian, bertutur kata, baik dan sopan sesuai dengan aturan-aturan kemenwaan. Jadi segala aturan yang ada di menwa selama kita masih menjadi anggota aktif, selama kita mulai masuk ke lingkungan resimen mahasiswa, mulai dari camen sampai nanti jadi senior, jadi alumni, itu nilai-nilai yang diajarkan di menwa itu jangan sampai hilang. Karena memang ini termasuk saya ini masih baru 5 tahun ya, 5 tahun tidak menjadi anggota aktif lagi, itu apa yang diajarkan, apa yang kita aplikasikan selama ini atau 5 tahun terakhir ini sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku kita di dalam masyarakat. Itu nanti yang kalau kalian sudah turun langsung ke masyarakat pasti bisa merasakannya. Oh, ternyata seperti ini ya, saya nyesel dulu tidak maksimal. Nah, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jadi memanfaatkan kalian untuk berorganisasi di menwa. Saya yakin tidak ada ruginya, saya berani jamin. Ya, seperti itu. Adapun penampilan sikap pribadi seorang resimen mahasiswa adalah yang pertama, disiplin tepat waktu. Itu ciri-ciri kita. Pertama kali yang melekat anggota menwa yaitu adalah disiplin. Kalau ada menwa yang tidak disiplin, itu dipertanyakan kemenwaannya. Pasti seperti itu. Walaupun disiplin itu bisa didapatkan di tempat lain, tapi identitas yang paling melekat dalam diri menwa adalah disiplin. Itu tolong diperhatikan. Entah itu di akademik maupun di organisasi. Karena memang salah satu manfaat dari kita berorganisasi adalah belajar untuk menghargai orang lain, berinteraksi dengan sosial masyarakat sekitar. Selanjutnya menepati janji dan dapat dipercaya. Ini adalah salah satu fungsi dari kesatgasan. Misal komandan mengeluarkan sprint pradik misalkan. Itu ya anggota harus selalu harus bertanggung jawab ketika dia ditunjuk entah jadi danton atau jadi dekdok dan lain sebagainya, jadi operasi, itu harus dipegang terus. Artinya komandan atau atasan itu harus bisa percaya dengan apa yang kita kerjakan dan kemampuan kita. Makanya sebaik-baiknya anggota itu selalu menghargai dan menghormati perintah atasan. Ketika kita bisa melaksanakan apa yang ditugaskan, otomatis kepercayaan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi jangan sekali-kali kepercayaan itu dinodai. Satu kali berbohong itu berarti menghapus semuanya. Selanjutnya menjaga kebersihan dan kesopanan. Ini otomatis ya. Terus bertutur kata yang baik, tanggap dan peka lingkungan. Menghargai dan menghormati orang lain, ini terutama yang lebih tua atau wanita. Selanjutnya ramah dan murah senyum, bersemangat, cepat beradaptasi, cepat, dekat, dan cermat. Itu poin-poin yang bisa kita rangkum ya dari yang kita jelaskan tadi. Dan untuk keseharian kita berorganisasi di menwa itu, kita memang dicap sebagai organisasi yang menjunjung tinggi senioritas.
Jadi kalian jangan menganggap ini suatu kelemahan atau kekurangan di organisasi kita. Justru itu adalah bagaimana kita menyikapi, misalkan ada yang besok lulus jadi pegawai PNS atau di kantor atau dimanapun. Kalau masih menjadi staf anggota itu sudah membangkang kepalanya atau atasan atau seniornya, saya jamin tidak akan bisa berkembang. Itu saya jamin. Makanya kita diajarkan di sini untuk selalu menghormati yang lebih tua, senior kita, dan terutama pemimpin kita atau komandan kita. Itu diusahakan walaupun kita tidak suka dengan senior kita itu pasti ada kebaikan di baiknya. Yang penting kita punya etika, punya sopan santun, kita diajarkan di sini, ya harus dipraktekkan. Jangan sampai belajar ketika sudah tidak lagi menjadi menwa. Itu tempatnya salah, tidak sesuai dengan tempatnya. Oke, itu terkait dengan etika. Selanjutnya kita masuk ke disiplin. Kalau disiplin sebenarnya kita semuanya sudah paham, tapi ada media atau yang bisa kita praktekkan dan itu untuk menumbuhkan sikap disiplin kita. Kalau disiplin sudah tidak perlu dijelaskan, terus kita langsung ke ini. Peraturan disiplin resimen mahasiswa. Pertama, menjunjung tinggi dan memahami, menghayati, mengamalkan ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang 45. Undang-undang yang ada atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, negara kita, itu wajib kita amalkan dan tidak boleh melanggar. Termasuk yang suka melanggar lalu lintas, itu jangan sampai mentang-mentang saya menwa, terus lampu merah diterobos, kayak itu jangan. Walaupun beberapa kali itu ada kebijaksanaan dari polisi ya, mungkin entah dikira kita itu PM atau TNI ya. Saya mungkin beberapa kali ada cegatan, itu sering ya di Jogja itu. Jadi kalau kita pas pakai seragam pasti langsung diloloskan. Tapi jangan sampai itu dalam ini ya, ada tilangan ya. Bukan terus melanggar lalu lintas, itu sudah kesalahan fatal kalau menwa sampai melanggar lalu lintas. Yaitu mungkin jadi salah satu keuntungan kita sebagai menwa. Kalau kita berseragam pasti langsung disuruh jalan terus, tidak ikut di razia. Walaupun sebenarnya ya itu mungkin ada yang kelupaan bawa STNK atau SIM-nya ketinggalan, itu bisa jadi. Yang intinya seluruh peraturan yang ada di negara kita itu harus kita laksanakan dan dijunjung tinggi. Tidak sebatas itu. Kita harus bisa menumbuhkan dan menyadarkan generasi muda untuk selalu bersemangat dan mengamalkan Pancasila. Makanya kita dididik di Menwa, terus kita kembali ke habitat kita sebagai mahasiswa, kita kuliah normal, kita harus bisa menunjukkan etika, disiplin yang baik, sehingga bisa mencontohkan teman-teman kita. Seperti itu. Jadi jangan sampai memalukan. Selanjutnya, menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik resimen mahasiswa. Itu ada dalam Pancadharma Satya. Selanjutnya, untuk masalah berpakaian. Pada waktu berpakaian seragam, menyampaikan penghormatan sesuai dengan peraturan penghormatan yang berlaku, terutama pada atasan dan atau pihak yang lebih tua. Ini yang sudah disampaikan tadi ya, itu masih berhubungan dengan etika. Jangan sampai senior BBM kepada juniornya terlebih dahulu. Itu kalau misalkan ada provos yang tahu, itu boleh sah-sah saja untuk diberi tindakan, karena itu sudah melanggar PUDD. Selanjutnya, mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku baik di lingkungan Menwa atau perguruan tinggi masing-masing.
kita harus bisa mencontohkan Menwa itu tertib, disiplin, dan selalu bersemangat. Memang saya tadi ketika dibacakan CV ya, memang saya PMI dari mulai masuk sampai lulus, saya masih aktif di PMI. Tapi satu yang saya pegang, saya tidak akan pernah demonstrasi. Itu sudah prinsip ya. Karena sebenarnya demonstrasi itu memang boleh, tapi sebagai pihak, kalau saya merasa jadi pihak kampus itu kalau di demo itu pasti tidak suka. Makanya saya memilih mending masuk di divisi intelektual daripada divisi aksi seperti itu ya. Ya kita ambil positifnya saja. Kalau negatifnya kita tidak usah ambil, itu kita buang saja. Ya walaupun PMI saya juga Menwa, itu agak sedikit ya nyambung tapi tidak nyambung. Tapi ya selama itu masih normal, tidak ada yang mengganggu ya normal saja, tidak ada masalah. Selanjutnya penerapan kedisiplinan di Menwa. Di Menwa itu ada yang namanya provos. Saya juga provos dari mulai pulang diksar, pembaretan, 5 hari, 4 hari jadi anggota, langsung jadi provos, sampai 2014 langsung jadi komandan. Jadi saya tidak pernah merasakan yang tidak pernah menjadi staf lain kecuali provos. Jadi anggota cuma 4 hari, selanjutnya provos sampai jadi pihak komando seperti itu. Ya jadi ya kita semuanya tahulah provos itu tugasnya seperti apa. Tapi yang menjadi permasalahan di sini adalah walaupun tidak tertulis, mungkin beberapa di satuannya masing-masing terjadi. Bagaimana menyikapi senior yang tidak taat aturan. Itu biasanya seperti itu. Dulu saya baru baru masuk jadi anggota, langsung jadi provos. Ternyata setelah di lapangan, di realnya, itu kan kalau camen lihat satgas, semuanya keren-keren ya. Umumnya seperti itulah. Ketika saya sudah menjadi provos, langsung terjun ke lapangan, ternyata banyak atau beberapa senior itu tidak taat aturan. Itu seperti apa kita menanganinya? Ini pasti kalau yang baru-baru ada yang lebih mengutamakan senioritasnya, ada yang mengutamakan jabatan. Jadi kalau seperti ini permasalahannya, kita lebih baik mengambil sikap senior itu lebih tinggi daripada kita. Itu paling aman. Dan lebih amannya lagi, dan solusi yang paling tepat adalah kita limpahkan penanganan alumni kepada kaprov kita. Itu pasti, kalau kaprov itu pasti diambil dari anggota atau anggota aktif yang tertua atau yuda tertua seperti itu. Dan senior pun harus profesional ya. Kalau memang salah ya harus introspeksi, jangan terus mentang-mentang senior ditindak sama provos yang di bawahnya tidak mau, itu jangan. Harus selalu ditekankan bahwa kita tidak memandang senioritas itu segalanya, tidak. Harus bisa introspeksi diri. Selanjutnya, alasan kenapa anggota yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi adalah untuk membiasakan bagi setiap anggota untuk disiplin. Nah, jadi itu yang saya sampaikan, disiplin itu tidak harus jadi Menwa. Di tempat lain itu yang paling utama, semboyan yang paling diutamakan, kedisiplinan. Tapi identitas yang melekat pada Menwa itu paling pertama adalah disiplin. Nah, ini yang mungkin juga penting untuk kita pahami ya. Jadi pembinaan disiplin itu ada medianya, tidak sekedar konsep teori dan sebagainya, itu tidak. Ada caranya sendiri. Seperti apa? Nah, pertama itu ada
PBB. Anak menua pasti tahu PBB. Jadi dalam PBB itu kan ada satu yang memimpin dan seluruh anggotanya itu mengikuti instruksi yang diberikan dantonnya. Ya apa danton. Misalnya suruh jalan, pasti jalan. Nggak ada yang satu berhenti itu pasti nggak ada. Atau yang disuruh langkah tegap, terus malah istirahat, itu kan pasti nggak ada kayak gitu. Pasti sudah teman-temannya sudah protes ya. Nah itu bisa kita latih di situ. Ini kebetulan juga saya melatih PBB juga di sekolah saya dulu di Pandanaran. Itu seperti itu. Jadi untuk melatih kedisiplinan mereka, melatih kekompakan, melatih bagaimana supaya dia itu patuh terhadap aturan yang ada, yaitu lewat PBB ini. Ini sangat, walaupun tidak terasa, walaupun ini bentuknya fisik, tapi imbasnya ke perilaku kita sehari-hari, seperti itu. Selanjutnya, PPM, atau peraturan penghormatan militer. Ini kan kita sama dengan cara kita menghormati senior kita, ya kita berikan hormat. Aturannya junior terlebih dahulu memberikan hormat kepada senior. Senior membalas. Selanjutnya ya sudah kita lanjutkan ngobrol seperti itu. Yang penting juniornya mendahului seniornya. Jangan sampai senior hormat baru juniornya yang hormat, itu jangan sampai. Dan seniormu jangan tergesa-gesa, ini biar sambil belajar seperti itu, sambil mengetes kepekaannya. Senior jangan hormat terlebih dahulu, apalagi kalau saling menunggu, itu yang kurang ajar juniornya. Udah berhadapan-hadapan, nggak ada yang mengawali hormat. Ini harus saling sadar, introspeksi lah. Junior harus menghormati yang lebih tua. Selanjutnya PUDD. PUDD ini mungkin hanya berlaku di lingkungan organisasi ya, tapi beberapa bisa dipraktikkan di luar organisasi. Tapi kebanyakan PUDD ini dibuat ketika muker. Nah, ini bisa PUDD ini berubah-ubah dan mungkin beda dengan satuan satu ke satuan yang lain, mungkin beda PUDD. Atau Mahakarta dengan Mahasurya itu ada bedanya, atau Jayakarta seperti apa, itu kan ada bedanya. Jadi PUDD ini berlaku bagi satuan masing-masing, dan ini adalah salah satu aturan yang mengatur kita dalam bertindak atau melaksanakan perintah dari atasan, dan ketika kita berorganisasi ini PUDD sebagai dasar kita melakukan sesuatu. Dan melanggarnya pun ada sanksinya. Petugasnya siapa? Ya provos. Itu yang eksekutornya provos. Jadi ya semuanya sudah tahu lah. Oke, mungkin itu saja ya. Ada kurang lebihnya nanti bisa kita diskusikan, karena ini memang saya dari pengalaman pribadi saja. Mungkin dari satuan lain ada pengalaman atau catatan khusus, ternyata ada perbedaan di UIN dan satuan saya, itu mungkin nanti bisa disampaikan ya. Untuk selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, saya kembalikan ke moderator atas waktunya. Terima kasih, dan apabila banyak kesalahan saya dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih kepada Anda Najih yang telah menjelaskan materi dengan sangat jelas. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Kemudian untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada seluruh peserta yang ingin bertanya tentang materi yang telah dijelaskan tadi. Kami persilahkan. Mohon izin,
pertanyaan bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis di kolom chat dan dapat menekan tombol raise hand untuk bertanya. Mohon izin, apakah ada yang ingin bertanya? Kepada Novi Ayu Setiani, kami persilahkan. Ya, oke, mohon izin. Selamat siang, perkenalkan saya Novi Ayu dari Batalion 919 Pamungkas Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Di sini izin bertanya, untuk materi tadi yang sudah disampaikan tentang bagaimana sikap kita terhadap senior yang melakukan kesalahan, tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus memberikannya kepada Kaprov. Dan apakah yang harus kita lakukan jika Kaprov itu sendiri berhalangan hadir saat itu? Apakah kita harus menunggu Kaprov atau mungkin kita harus menegurnya? Dan jika yang kita menghadapi senior itu, bagaimanakah sikap kita dalam menegur senior kita agar tidak menyinggung senior dan masih dalam etika yang baik? Terima kasih, selamat siang. Siap, terima kasih kepada Novi Ayu yang telah memberikan pertanyaan. Kepada Anda Najih, kami persilakan untuk menjawabnya. Oke, terima kasih. Jadi ada pertanyaan mengenai bagaimana kita menyikapi senior yang mungkin dalam tanda kutip menyalahi aturan seperti itu ya. Terutama ketika kita sebagai provos yang masih junior melakukan tindakan kepada senior kita, sedangkan Kaprov tidak hadir. Itu seperti apa? Nah, jadi pentingnya etika di sini adalah ketika kita menghadapi senior, itu kita pastikan kita datang lebih awal, itu jelas. Selanjutnya, kita sampaikan apa yang sedang terjadi. Misalkan rapat sudah 15 menit berjalan. Terus dijelaskan, intinya rapat sudah berjalan, jenengan telat, atau Anda telat, mohon izin senior untuk mengambil sikap. Itu kalaupun senior itu merasa tersinggung, itu pasti tetap dalam hatinya itu mikir, oh iya saya salah. Kalau memang dia nyolot, sudah nggak usah diperpanjang lagi. Lebih baik nanti disampaikan ke Kaprov atau komandan langsung, karena di rapat itu pasti ada komandan. Jadi tidak perlu kita melawan apa yang senior kita itu lakukan, kecuali memang senior itu sudah beberapa bisa dihitung lah, tidak sering. Kalau sering itu tidak usah kita hiraukan. Yang penting kita tetap melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita laksanakan dulu apa yang menjadi tanggung jawab kita. Setelah nanti di lapangannya seperti apa, entah senior itu membangkang atau melawan atau melaksanakan apa yang menjadi aturannya, itu nanti keputusannya ada di Kaprov. Biasanya seperti itu. Kalau saya apapun, saya ngerasa tidak bisa melaksanakan tugas yang saya emban. Misal saya sebagai provos dan harus menertibkan seluruh anggota, itu saya lemparkan ke Kaprov. Tapi tidak dalam waktu itu. Kita konfirmasikan kepada Kaprov, izin Prof, ini senior A melakukan tindakan yang tidak terpuji atau datang rapat telat. Nah, itu nanti di lain waktu Kaprov yang akan menindak. Itu lebih amannya seperti itu. Ya, yang terpenting adalah kita jangan melawan atasan kita atau senior kita, itu malah nanti tidak akan selesai masalahnya. Itu biasanya urusannya panjang. Kalau kita meninggikan jabatan kita, terus mengesampingkan senior, itu biasanya akan menjadi masalah. Karena kita paham, kita itu mahasiswa. Jadi tidak bisa sekaku TNI atau anggota TNI seperti itu ya.
Tapi ya kalau ada senior yang seperti itu, yaitu adalah contoh yang tidak baik. Intinya ya seperti itu. Kalaupun misal komandan itu mantan provos atau mantan kaprov, itu malah langsung bisa ditindak sama komandan setelah rapat selesai atau setelah kegiatan selesai. Tapi dalam catatan, kalau misal saya sedang menindak senior tersebut, jangan sampai di depan anggota yang lain. Mohon izin untuk bergeser sedikit, intinya jangan sampai terlihat orang lain atau terlihat teman-teman mahasiswa lain seperti itu. Biasanya itu senior akan merasa harga dirinya dijatuhkan. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan etika kita dan etiket kita. Bagaimana kita melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dan bagaimana kita cara menyampaikan kepada senior tersebut agar memahami apa yang seharusnya senior itu lakukan. Telat, konsekuensi di dalam PUDD ada aturannya seperti itu. Kalaupun senior itu melawan, sudah nanti dilimpahkan ke komandan atau kaprovnya seperti itu. Oke, terima kasih. Bagaimana? Baik, terima kasih kepada Anda Naji. Bagaimana untuk Novi Ayu Setianing Tias untuk jawabannya? Ya, terima kasih sudah jelas. Siap. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Pertanyaan bisa ditulis di kolom chat dan bisa disampaikan secara langsung. Mohon izin ya, ini mungkin tidak harus bertanya ya. Kalau nanti dari komandan juga atau dari yang lain, kalau ingin menambahkan apa yang terjadi di satuannya, mungkin itu nanti bisa disampaikan juga. Jadi kalau yang bertanya silahkan. Pokoknya kita sharing, diskusi, ya seperti itulah. Ya, mungkin untuk sharing session kami gabungkan dengan sesi tanya jawab ini. Bagi satuan lain yang ingin sharing-sharing tentang etika dan disiplin resimen mahasiswa di dalam satuannya bisa disampaikan. Mohon izin moderator. Siap. Saya izin memberikan pertanyaan kepada pemateri. Siap, silakan. Untuk Lukman Hakim. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, berasal dari Satmenwa 836 Macan Putih, Universitas Islam Malang. Sedikit pertanyaan dan mungkin ini juga sharing sedikit mengenai bagaimana sikap provos kepada anggota dalam masa pandemi seperti saat ini. Ketika misalnya saat terdapat rapat online setiap bulannya di dalam satuan, namun terdapat anggota yang tidak hadir. Dan anggota itu tidak hanya hadir satu kali saja, namun sudah 3-4 kali berhalangan hadir dalam rapat online satuan bulanan. Kemudian bagaimana tindakan kita? Apa tindakan yang bisa kita berikan pada anggota yang melanggar dalam situasi pandemi seperti saat ini? Sudah cukup seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Nanaji, kami persilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih pada Mas Lukman Hakim ya. Jadi ini terkait pertanyaan bagaimana menyikapi anggota yang jarang atau tidak pernah berangkat rapat dalam pandemi seperti saat ini, rapat online ya sebetulnya. Ya simpel saja jawabannya. Jadi kita tidak mungkinlah memaksakan orang, kita mendatangi orang itu. Kalau normal kan kita bisa samperin ke kosnya, ke kontrakan atau ke rumahnya langsung bisa. Kita sampaikan secara perlahan, tidak mengintimidasi sebenarnya apa? Yang jelas jangan mengintimidasi. Kalau kondisinya seperti ini, di dalam
PUDD itu kan ketika ada rapat kok yang tidak apa hukumannya seperti apa atau aturannya harus seperti apa. Nanti kita jumlahkan saja. Ini kan tidak mungkin semuanya sampai lulus nanti online semuanya nggak mungkin. Nah, pasti ada masanya ketika pandemi ini berakhir. Ketika sudah aktif, Provos bertugas untuk mendata siapa saja anggota yang tidak datang rapat atau tidak ikut serta dalam rapat. Itu bisa dicatat tanggal berapa dan kegiatan aktif. Karena tidak mungkin kita menindak jarak jauh, atau mungkin bisa seperti ini, video call, dia ngasih melaksanakan apa yang jadi ketika dia melanggar sesuatu, dia dikasih berapa sehari, atau mungkin di satuan lain ada tindakan khusus bagi anggota yang tidak aktif. Karena memang di Menwa itu, ya walaupun PUDD itu sangat diperhatikan, tapi etika kita harus juga dikedepankan. Maksudnya, nurani kita atau kesadaran kita perlu dikedepankan juga, karena memang tidak bisa kita memaksa anggota yang harus aktif, wajib aktif, itu malah mental, nanti harinya mental. Nah, kalau seperti itu mungkin solusinya bisa catat, bisa dikumpulkan, ini poinnya berapa, kita mainnya poin saja. Mohon izin, Anda sudah 3 kali tidak hadir rapat, jadi sesuai kesepakatan dalam PUDD, bla 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 bla, nanti sebutkan dasarnya juga. Kalaupun itu senior tidak masalah, yang penting sudah melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Disampaikan apa pelanggarannya, selanjutnya sanksinya seperti apa, sampaikan saja. Itu nanti ketika sudah new normal atau normal seperti biasanya. Kalau mau dibikin online, nanti laporannya juga bingung. Maksudnya nggak ada bukti kalau orang itu sudah melaksanakan, karena pertanggungjawabannya itu organisasi. Jadi seluruh anggota juga tahu, karena ketika rapat otomatis anggota lain tahu kalau dia itu nggak ikut rapat seperti itu. Makanya nanti pas rapat secara face to face itu bisa dilaksanakan sanksi itu. Intinya seperti itu, semuanya tahu, tidak ada yang ditutup-tutupi dan sifatnya terbuka. Jadi dijelaskan saja, karena memang kondisinya seperti ini. Tidak mungkin kita langsung menemui orangnya, kecuali kalaupun dekat, itu tidak etis lah kiranya kita memberikan sanksi di rumahnya langsung. Itu bukan tempatnya ya. Kalau kita organisasi di lingkungan kampus, ya sanksi itu dilaksanakan di kampus. Jangan terus samperin ke rumah, dikasih sanksi di rumahnya, jangan. Nanti bapak ibunya pasti heran lah, ini kok ada apa kok kayak gini, seperti itu kan. Dijelaskan juga nggak masuk di logika nanti. Intinya dikumpulkan saja pakai sistem poin kalau seperti itu. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih. Bagaimana untuk Lukman Hakim atas jawabannya? Siap, terima kasih, penjelasannya dapat diterima. Cukup. Siap, terima kasih. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada peserta yang ingin bertanya, menambahkan, maupun sharing. Kami persilakan. Mohon izin. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin dibagikan? Baik, untuk Rahmat Danang Wahyudi, kami persilahkan.
Baik, ini untuk pertanyaannya dikirim melalui Zoom Group Chat, Nan. Saya bacakan. Selamat siang, mohon izin saya Rahmat Danang Wahyudi dari Satuan Resimen Mahasiswa 804 UNESA izin bertanya. Saat Provos melaksanakan pengawalan kepada petinggi universitas yang sudah meninggal dengan membawa kendaraan sendiri untuk menuju ke pemakaman, apakah saat di perjalanan nanti Provos itu tetap menaati peraturan, contohnya berhenti ketika lampu merah? Saat keadaan mendesak, kita boleh ketika lampu merah, kita boleh bisa atau bisa langsung menjalankan konvoi atau iring-iringan jenazah tersebut, karena memang ya kita sebenarnya ada wewenang, cuma yang lebih berhak memutuskan itu adalah polisi. Tapi seperti ini ya, pertimbangannya harus matang. Soalnya nanti kalau misalkan terjadi apa-apa, ya naudzubillah, ternyata malah bisa menimbulkan korban lagi, bisa mengakibatkan kemacetan yang sangat parah, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Pasti di situ tidak hanya Menwa saja yang berwenang, misalnya dari pihak keluarganya mau seperti apa. Makanya saat kita ingin mengantar seperti itu, kita cari tahu berbagai resiko, peluang, atau kita tahu jalan dulu. Ya atau tidak. Apa kondisinya, makanya harus disurvei terlebih dahulu. Tidak mungkin kita dengar orang yang kita hormati itu meninggal, selanjutnya langsung berangkat, itu nggak mungkin. Makanya tadi 2 orang provos itu langsung, yang satu mendampingi almarhum atau jenazah, yang satu survei lokasi yang akan dilewati. Itu fungsinya provos di situ. Intinya kalau ada pos dan ada polisinya, harus minta izin. Dan itu 95% itu pasti diizinkan dan diberikan jalan dan dibantu. Itu pasti. Soalnya saya belum pernah minta izin terus harus tunggu lampu merah. Nah, itu nggak pernah. Apalagi kalau jenazah itu kan sifatnya lebih urgent ya, lebih beresiko. Kalaupun tidak ada yang jaga, itu harus pertimbangannya harus matang. Jangan sampai kita memutuskan sendiri tanpa ada pertimbangan, karena itu resikonya dan pertanggungjawabannya berat. Jadi nanti bisa dikomunikasikan juga dengan keluarga atau dengan antar provos ataupun dengan komandan satuan. Oke, mungkin itu ya. Ada mungkin yang belum jelas, bisa di... Untuk Rahmat dan Nang Wahyudi, untuk jawabannya bagaimana? Apakah ada sanggahan atau tanggapan? Siap, terima kasih. Untuk peserta, kami persilahkan yang ingin bertanya, menanggapi. Mohon izin dan menyampaikan pertanyaan dari Salma Dewi Hayuning Tias, Satuan 03 UIN Sunan Kalijaga bertanya, bagaimana cara kita untuk menjaga perilaku disiplin di rumah selama pandemi ini yang tidak bertemu sesama anggota, agar saat keadaan normal dan kembali masih bisa terjaga dengan baik? Mohon izin dan silakan untuk... Oke, ada pertanyaan dari anggota ya. Bagaimana cara kita untuk menjaga perilaku disiplin selama pandemi ini?
yang tidak bertemu sesama anggota agar saat keadaan normal dan kembali masih bisa terjaga dengan baik. Oke, komunikasi itu penting. Sekarang media ada di mana-mana. Bisa WhatsApp, nah ini contohnya kita bisa Zoom. Ya sesekali bikin seperti ini, apa namanya? Ya rapat kecil-kecilan. Biasanya setiap yuda itu ada pembahasan setiap sebulan sekali atau apa namanya? Menyesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Jadi untuk melaksanakan perilaku disiplin itu kembali lagi ke materi yang tadi. Kalau kita punya etika, karena etika itu kan timbulnya dari hati, maksudnya dari nurani kita. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh. Disiplin itu termasuk ke dalam mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kalau disiplin di rumah itu mencerminkan bahwa oh ternyata misalkan ini penilaian dari orang tua ya. Wah, anak saya ternyata ikut menwa, perilakunya jadi berubah, jadi lebih disiplin, lebih menghargai waktu dan hal baik lainnya seperti itu. Itu kalau di rumah. Tapi untuk ini mungkin bukan untuk menjaga disiplin terhadap seyudanya ya, mungkin bagaimana tetap menjaga komunikasi dan biar semangatnya itu tidak berkurang seperti itu. Makanya seringlah jangan terlalu kaku. Kalau satu yuda itu jangan sampai kaku-kaku seperti itu loh, lentur aja. Kecuali kalau memang komunikasi dengan seniornya. Kalau sesama anggota itu untuk merekatkan persaudaraan itu jangan terlalu kaku. Tetap guyon biasa seperti mahasiswa lain seperti itu. Tapi tidak boleh meninggalkan etika yang berlaku, etika di dalam organisasi maksudnya. Kalau untuk etiket sopan santun itu ya fleksibel lah. Tergantung siapa lawan bicara kita seperti itu. Mungkin itu ya yang dimaksud ketika di rumah bagaimana menjaga kedisiplinan. Ya itulah, itu memang timbulnya dari hati. Tidak ada yang bisa mengatur kecuali memang itu tradisi atau norma yang berlaku di lingkungannya itu, di rumah tersebut. Itu tidak apa namanya otomatis penilaiannya akan berbeda. Oh ini sudah ada perubahan, kedisiplinannya sudah bagus. Kalau untuk sesama anggota mungkin untuk menjaga semangat saja mungkin seperti itu. Harus jaga komunikasi terus, jangan sampai putus. Paling tidak 1 minggu itu 1 kali harus ada yang dibahas atau obrolan santai, obrolan ringan. Yang penting 1 minggu itu 1 kali. Jangan terus-terusan ngobrol di grup, itu kan juga jenuh. Jadi ada timingnya lah, ada waktunya sendiri. Dikasih waktu menyesuaikan. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Untuk Bu Salma, bagaimana jawabannya? Apakah dapat diterima? Mohon izin, Bu Salma. Jawabannya diketik itu. Ya, ini ada pertanyaan lagi Nan dari Angger Sahid. Mohon izin, perkenalkan saya Angger Sahid dari Satuan 959 AD Universitas Muhammadiyah Semarang. Izin mengajukan pertanyaan kepada pemateri atau pembicara. Bagaimana cara seorang provos atau senior dalam memberikan motivasi atau mendidik agar anggota bisa menjaga sikap atau mental bahwa dia adalah seorang menwa bukan mahasiswa biasa? Karena terkadang anggota tersebut lupa dengan identitas dirinya sebagai anggota menwa. Terima kasih. Baik, Nan, kami persilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih, akan saya jawab. Jadi dalam hal ini
satu yang harus digarisbawahi. Ketika kita mengajak seseorang atau satu yuda kita, junior kita atau senior kita, ayo bareng-bareng kita melangkah ke jalan yang lebih baik atau yang ayo kita semangat, lebih semangat lagi seperti itu ya, karena kita beda dari mahasiswa yang lain. Itu satu kuncinya. Kita harus jaga mood kita. Jadi konsisten. Jangan terus kita pengennya semua anggota itu aktif, semangat dan loyalitasnya tinggi. Tapi kita sendiri sebagai provos yang mengajak mereka untuk seperti itu malah loyo, itu harus diperhatikan ya. Ataupun memang karena memang kondisi hati atau kondisi kita itu tidak menentu, ada mood kadang kadang enak, kadang tidak. Itu jangan sampai terlihat kepada anggota lain kalau kita mungkin sedang ada masalah atau seperti apa. Harus selalu menunjukkan sikap yang ceria, yang bersemangat, dan selalu mengajak kepada kebaikan. Kuncinya satu, berikan contoh. Karena itu memang satu-satunya kunci untuk mengajak. Kalau memang yang diajak itu masih males-malesan, ya perlahan-lahan. Yang kalau kalian atau sampean itu telaten dan memang niat baik, niat baiknya sampean itu bisa terlaksana nanti, pasti lambat laun orang itu pasti akan sadar, oh ternyata seperti ini enaknya kalau jadi mahasiswa yang tertib atau mahasiswa yang disiplin mengaplikasikan PUDD-nya. Nah, itu yang terpenting adalah berikan contoh. Berikan contoh, konsisten, dan tunjukkan bahwa kita selalu bersemangat. Jangan sampai loyo. Itu adalah kuncinya. Kalaupun hati kita sedang tidak enak, jangan diperlihatkan. Itu disimpan saja. Nah, mungkin seperti itu ya. Memang ini sulit dipecahkan ya. Kita memang bisa seperti ini, tapi dalam prakteknya konsisten itu yang paling susah. Ya kuncinya itu, konsisten, kita dapat mencontohkan dan tunjukkan bahwa kita selalu bersemangat seperti itu. Jangan sampai diperlihatkan ketika kita sedang down. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Atau ada yang mau menambahkan? Terima kasih, Nen. Silahkan. Bagaimana untuk Angger Sahid? Apakah ada yang ditanggapi? Atau peserta lain ada yang mau menanggapi dan menambahkan? Ya, Kami sementara persilahkan. ini, ya terima kasih dan jawabannya. Sementara ini saya anggap cukup. Mungkin nanti saya akan mengajukan pendapat atau pertanyaan lagi. Terima kasih. Siap, terima kasih kepada Angger Sahid. Kami beri kesempatan satu penanya lagi. Atau ada yang mau menambahkan atau sharing juga kami persilahkan. Mohon izin moderator, mungkin saya, maaf sebelumnya langsung melanjut saja. Siap. Saya dari Angger Said. Izin dan Najib, bagaimana pendapat atau cara jenengan mengatasi apabila di dalam suatu kegiatan ada tindakan yang bentuknya berbeda sistem atau berbeda aturan dengan senior, terutama provos itu sendiri. Dan yang kita ketahui bahwa apa yang disampaikan dengan senior kita itu adalah salah, tidak sesuai dengan aturan sesungguhnya. Terus bagaimana sikap kita untuk menutupi kesalahan di depan anggota dan membenarkan apa yang salah itu lagi. Terima kasih, Dan. Terima kasih
kepada Mas Enggar Said. Ya, itu saya jadi ingat. Jadi itu memang beberapa kali saya alami juga. Jadi senior itu menyampaikan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya atau keluar dari kebiasaan kita atau tradisi kita. Tapi kita sebagai provos paham, oh itu kok seniornya seperti itu, menyampaikan ke yang lain. Otomatis kan kalau senior ngomong itu kan di apa namanya ya, didengarkan lah kayak gitu. Oh ternyata kok beda. Jangan langsung disela. Jadi kalau saya dulu beberapa kali senior saya berbeda pendapat, ini yang mana yang benar mana yang tidak, itu konfirmasikan ke alumni. Itu kuncinya di alumni. Tapi sumbernya jangan satu aja. Dari pihak komando itu pasti. Dari alumni harus, karena itu yang menjadi sumber klarifikasi. Kalau saya carinya di situ dulu. Beberapa alumni kan masih sangat aktif sekali. Bahkan ada yang setiap kegiatan, setiap rapat itu hadir, itu ada. Jadi tradisi itu tetap terjaga, dan ketika ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan atau perbedaan pendapat, ini kok seperti ini kok seperti itu. Nah, kita bisa tahu dari alumni. Ini yang sempat mohon izin, senior saya kok seperti ini. Itu yang benar seperti apa? Nah, kayak gitu. Itu solusi yang paling sering saya lakukan. Kalaupun nanti ada sumber yang lain, itu mungkin dari teman-teman yang lain ada pengalaman sendiri. Seperti itu. Tapi jangan ditanyakan ke satuan lain, karena belum tentu tradisi satuan kita dengan satuan lain itu sama. Jangan cari sumber di satuan lain. Walaupun kalau kita logika, itu beberapa kali satuan kita kok seperti ini ya, kok seperti ini, sedangkan satuan lain kok seperti itu. Ini seperti apa? Jangan membandingkan satuan kita dengan satuan lain. Itu catatan khusus saja ya. Memang ada beberapa ya berbeda. Kalaupun nanti ada penyamaan, kita lihat aturan yang dikeluarkan oleh Menwa Indonesia. Menwa itu kan sebenarnya kebagi menjadi dua. Itu satunya apa? Izin dan masih ingat dan? Untuk komando tertinggi di Menwa di seluruh Indonesia. Komando nasional ya? Ya, Konas. Ya, kita bisa cari tahu di Konas. Kalau memang kita tidak yakin dengan apa yang senior atau alumni atau satuan lain itu sampaikan, itu bisa kita cari tahu. Kalau memang punya aksesnya bisa tanya langsung. Kalau enggak ya cari di di aturan-aturan yang sudah disebar. Maksudnya bisa cari di Google aturan-aturan itu. Nah, mungkin itu ya sepengalaman saya yang sering saya lakukan ketika ada senior berbeda pendapat dan itu disampaikan ke juniornya. Itu saya tanyakan atau saya minta klarifikasi kepada senior maupun alumni, terutama alumni. Mulai alumni 20 tahun di atas kita, 15 tahun, 10 tahun, itu saya mintai konfirmasi, ini seperti apa. Itu pasti beda-beda, setiap tahun beda. Yang paling dekat ya 5 tahun atau 7 tahun lah yang masih semasa dengan kita, seperti itu. Oke, mungkin ada pendapat lain yang lebih yang pernah kalian laksanakan atau praktekkan seperti apa? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Nan. Untuk Enggar Said, ada tanggapan? Ya, baik. Cukup memuaskan jawabannya. Terima kasih dan Najib. Terima kasih juga untuk moderator sudah memberikan kesempatan. Siap. Baik, untuk discussion and sharing session,
waktunya telah habis, maka dari itu kami cukupkan. Dari discussion and sharing tadi dapat disimpulkan bahwa antara etika dan kedisiplinan di dalam resimen mahasiswa memiliki kaitan dalam mengatur pola hidup dan tindakan seseorang, di mana disiplin merupakan sikap mental yang tercermin dalam perbuatan tingkah laku perorangan, kelompok, atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, norma, dan kaidah yang berlaku. Sedangkan etika menjadi sebuah nilai yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam kehidupan kelompok tersebut. Tentunya tidak akan terlepas dari tindakan-tindakan tidak etis, seperti halnya tindakan yang melanggar etika yang berlaku dalam lingkungan kehidupan tersebut. Maka dari itu, selalu terapkan disiplin meskipun harus dipaksakan. Tanamkan dalam diri kalian bahwa disiplin adalah nafasku. Sebelum kita memasuki acara yang terakhir, terlebih dahulu kita dengarkan bersama kalam pamungkas dari pihak komando. Kepada pihak komando, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan Najih Abqori SHIMH, yang saya hormati alumni dan senior Resimen Mahasiswa Satuan 03, yang saya hormati komandan waden sekalian dan peserta diskusi yang saya cintai. Alhamdulillah pada siang hari ini telah berlangsung kegiatan discussion and sharing session tentang nilai dan etika dan disiplin resimen mahasiswa, berjalan dengan lancar walaupun sedikit putus-putus tadi. Saya selaku Komandan Resimen Mahasiswa Satuan 03 ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Najih yang telah berkenan kami rapotkan untuk menjadi materi. Insya Allah ilmu yang diberikan sangat bermanfaat bagi kami, sebagai referensi kami untuk menjadi pribadi seorang resimen mahasiswa yang lebih baik lagi, terutama dalam hal etika dan disiplin. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada peserta diskusi yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini. Tentunya kita belajar bersama, saling bertukar pikiran, dan lebih jauh lagi dari itu adalah kita mempererat tali silaturahim di antara kita. Tiga, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tujuan dari kegiatan ini, discussion and sharing session, adalah ini sebagai wadah kita untuk menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita tentang materi-materi kemenawaan, serta membentuk karakter resimen mahasiswa yang berintelektual seperti itu. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya kegiatan discussion and sharing session ini sudah berlangsung 2 kali di satuan kami. Yang pertama sudah terlaksana di bulan Mei kemarin, dan ini yang kedua kalinya. Ini sangat baik, insya Allah kami akan berlanjut untuk diskusi dan sharing session ini. Nanti teman-teman yang kiranya berminat bisa melihat infonya di akun media sosial kami, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di tengah pandemi seperti ini, mari kita sama-sama bekerja sama dan saling support antar satuan untuk membangun resimen mahasiswa yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Komandan yang telah menyampaikan kalam pamungkas. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Demikian serangkaian acara pada siang hari ini. Sebelum acara kami tutup, saya selaku pembawa acara sekaligus moderator mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian para peserta, dan saya juga mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan saya dalam memandu dan membawakan acara pada siang hari ini. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama bagi yang beragama Islam. Untuk yang beragama non-Muslim, silahkan menyesuaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian discussion and sharing session etika dan disiplin resimen mahasiswa pada siang hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.